Oke, selamat pagi. Pada minggu ke-8 materi setelah UTS ini, kita akan bicara sedikit berbeda dengan materi yang sebelum UTS. Jadi diawali di sini ini nanti kita akan belajar tentang penyelesaian numerik dalam menyelesaikan beberapa teknik dari yang sudah kita pelajari ya, yaitu ada teknik untuk turunan dan juga integral. Nah, kenapa kok numerik ini ada? Karena memang pada realitasnya tidak semua permasalahan itu dapat kita selesaikan secara eksak, secara analitik. Jadi memang dari model matematik yang ada itu, kalau Anda bisa selesaikan secara analitik, Anda akan dapatkan hasil eksak seperti kemarin saat kita bicara turunan dan integral. Namun tidak sedikit juga dari hasil yang ada ini, itu kita nggak bisa selesaikan secara analitik. Anda nggak bisa dapatkan solusi eksaknya. Maka salah satu cara untuk mendapatkan solusi dari kondisi seperti itu, yaitu dengan pendekatan numerik. Nah, kalau dengan numerik, hasil yang kita peroleh itu adalah merupakan hasil pendekatan. Karena ini merupakan hasil pendekatan, secara otomatis pasti akan ada kesalahan. Ya. Jadi kalau secara definisinya numerik itu dinyatakan seperti ini. Jadi ini adalah teknik menyelesaikan suatu permasalahan di mana formulasi matematika itu diselesaikan dengan operasi aritmatika. Jadi nanti akan diselesaikan dalam bentuk penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, hasilnya tidak eksak, dia akan berupa pendekatan. Karena dia berupa pendekatan, pasti nanti akan terjadi suatu kesalahan atau error. Meskipun ini kondisinya akan ada error, namun sebisa mungkin error yang kita dapatkan itu adalah error yang minimal. Nah, kalau di dalam numerik, error yang minimal itu dinyatakan sebagai kondisi yang presisi dan akurasi. Jadi kita ngomongnya di dua hal, presisi dan akurasi kalau bicara numerik. Apa itu presisi? Presisi itu bisa didefinisikan sebagai jumlah angka signifikan yang menyatakan suatu besaran. Jadi angka signifikan itu adalah angka yang kita sudah yakin akan kebenarannya. Atau kalau dalam bentuk eksperimen, ini juga bisa menyatakan penyebaran bacaan yang berulang dari sebuah alat yang digunakan. Itu presisi. Sedangkan akurasi atau akurat, ini adalah dekatnya sebuah angka pendekatan ini atau angka pengukuran terhadap nilai sebenarnya. Jadi contoh aja, ini adalah sasaran tembak, di mana yang diinginkan itu adalah nilai yang di tengah. Kalau ternyata dari beberapa kali dilakukan penembakan hasilnya seperti ini, jadi kemana-mana, maka kita katakan hasil ini tidak presisi. Dia akurat atau enggak? Karena tidak ada satupun titik ini yang mengenai nilai yang seharusnya kita harapkan, maka dikatakan bahwa ini juga tidak akurasi. Sedangkan pada gambar yang kedua, kita punya sasarannya kemana-mana, tapi ada satu titik yang mengenai sesuai dengan yang diinginkan. Maka kondisi ini kita katakan dia tidak presisi, namun akurasi. Nah, di lain kesempatan ini ada yang dia melakukan tembakan mengumpul pada sebuah tempat tertentu, tapi tempatnya tidak sesuai dengan yang diinginkan. Yang diinginkan kan yang di tengah sini. Nah, kondisi yang seperti ini kita katakan dia presisi, tapi tidak akurat. Yang bagus, yang diinginkan dalam numerik itu adalah hasil yang seperti ini. Jadi dia presisi dan juga akurasi. Jadi kalau ada beberapa kali pengukuran, maka hasil pengukurannya ini mengumpul pada sebuah titik tertentu yang benar, ya, yang mendekati dengan nilai sebenarnya. Nah, di numerik kepinginnya adalah hasil yang seperti ini, yang presisi dan yang akurasi. Nah, tadi kita sempat bicara tentang angka signifikan. Angka signifikan itu didefinisikan sebagai banyaknya digit tertentu yang dapat digunakan dengan meyakinkan.
Nah, beberapa hal yang perlu Anda perhatikan dalam angka signifikan ya. Kalau angka 0 itu tidak selamanya dia menjadi angka signifikan. Jadi kalau 0-nya itu di depan bilangan, maka dia tidak bisa disebut angka signifikan. Jadi kayak contoh ini 0,06789, 0,006789, 0,000679. Ini ketiga-tiganya memiliki 4 angka signifikan. Jadi 0 yang di depan ini nggak dihitung sebagai angka signifikan. Nah, sebaliknya 0 yang di belakang itu tergantung kita mau menyatakan itu sebagai angka signifikan atau tidak. Jadi kalau saya menuliskannya dalam bentuk gini, 1,23 kali 10 pangkat 4 untuk menyatakan 12.300, maka kondisi ini saya katakan adalah kondisi di mana dia mempunyai 3 angka signifikan. Nah, kalau nanti saya menulisnya 1,230 kali 10 pangkat 4, maka akan ada 4 angka signifikan. Kalau saya menuliskan dalam bentuk 1,2300 kali 10 pangkat 4, maka akan ada 5 angka signifikan. Nah, itu yang dikatakan dengan angka signifikan. Terus pengukuran kesalahan. Jadi kan kalau kita tadi numerik itu pasti akan ada kesalahannya. Nah, bagaimana cara menentukan besarnya kesalahan itu? Ini secara numerik itu Anda mau tidak mau pasti akan melakukan kesalahan, ya pasti itu. Yang pertama kesalahan pembulatan. Kesalahan pembulatan ini pasti akan dilakukan karena apa? Alat bantu kita, ya kalkulator, komputer itu pasti akan melakukan pembulatan. Nah, ini mengakibatkan adanya kesalahan. Terus adanya kesalahan pemotongan. Kesalahan pemotongan itu dari serangkaian deret gitu, maka yang diambil hanya beberapa deret saja. Nah, beberapa suku saja itu adalah kesalahan pemotongan. Dan terakhir kesalahan pemenggalan. Nah, ini beberapa kesalahan yang terjadi karena kita melakukan numerik. Oke, kita lanjutkan ya. Kalau dalam pembulatan itu gampangnya gini aja deh. Pokoknya berapa digit yang kita punya itu, kalau misalkan kayak gini nih, terus di sini angkanya 5 ke atas, maka kalau dia dipotong cuma sampai X saja, X-nya itu akan menjadi naik satuan ke atas. Kalau Y-nya ini adalah 5 ke atas. Kalau Y-nya 5 ke bawah, 410 sampai dengan 4, maka nilai X-nya itu akan tetap. Itu untuk melakukan aturan pembulatan ya. Jadi kalau saya punya gini 1,234 XY, Y-nya ini 6 gitu, berarti X-nya nanti akan menjadi X plus 1. Kalau Y-nya itu 0, di sini dia akan tetap X. Kalau Y-nya 2, dia akan tetap X. Itu adalah aturan pembulatan. Terus kita kenal beberapa kesalahan dari perhitungan numerik itu. Ada yang disebut dengan kesalahan sebenarnya, ada yang dikatakan kesalahan relatif, ada yang disebut kesalahan pendekatan, dan ada yang dikatakan kesalahan pendekatan relatif. Kesalahan sebenarnya dinotasikan dengan ET, itu dihitung dari nilai sebenarnya dikurangi dengan nilai pendekatan. Sedangkan kesalahan relatif dihitung atau dinotasikan dengan epsilon T, itu dihitung dari kesalahan sebenarnya dibagi nilai sebenarnya kalikan 100%. Jadi kalau bicara tentang relatif, maka hasilnya nanti akan berupa persentase. Nah, sedangkan kesalahan pendekatan, ini EA, itu adalah hasil pendekatan sekarang dikurangi dengan hasil pendekatan sebelumnya. Kalau kita bicara tentang kesalahan pendekatan relatif, epsilon A, maka hasilnya adalah kesalahan pendekatan dibagi pendekatan sekarang kalikan 100%. Nah, ini beberapa kesalahan hasil perhitungan. Oke, kita lihat ya. Sebagai contoh. Nah,
Gugun ditugaskan untuk mengukur panjang sebuah jembatan dan sebuah paku. Dari hasil pengukuran itu diperoleh panjang jembatannya adalah 9.999 cm dan panjangnya paku itu adalah 9 cm. Apabila diketahui nilai sebenarnya masing-masing, jadi ini adalah nilai sebenarnya dari jembatan, itu adalah 10.000 cm dan nilai sebenarnya dari paku itu adalah 10 cm, maka hitunglah kesalahan sebenarnya setiap kasus. Terus dari ini Anda bisa menghitung kesalahan relatif setiap kasus. Ya, berdasarkan hasil yang di atas ini nanti Anda bisa memutuskan pengukuran mana yang lebih baik. Jelaskan atau kenapa kok Anda bisa milih seperti itu. Kita lihat satu persatu ya. Kesalahan sebenarnya. Kesalahan sebenarnya tadi dinotasikan dengan ET adalah nilai sebenarnya dikurangi dengan nilai pendekatan. Nah, pada pengukuran jembatan kita dapatkan nilai sebenarnya tadi 10.000, nilai pendekatannya 9.999 atau hasilnya sama dengan 1 cm. Pada pengukuran paku kita dapatkan hasil ET-nya adalah 10 dikurangi 9, hasilnya 1 cm. Nah, kalau kita lihat ternyata dari pengukuran keduanya ini kita dapatkan hasilnya atau kesalahannya sama-sama 1 cm. Berarti bagaimana? Apakah hasilnya ini baik? Nah, hasilnya baik atau enggak? Oke, untuk pertanyaan kedua, berapakah kesalahan relatifnya untuk setiap pengukuran? Jadi kalau tadi dari rumusan kesalahan relatif atau epsilon T itu rumusannya adalah ET dibagi dengan nilai sebenarnya kalikan 100%. Jadi untuk jembatan kita punya ET-nya tadi 1 cm, nilai sebenarnya adalah 10.000. Jadi epsilon T untuk jembatan kalau saya hitung hasilnya adalah 0,01%. Sedangkan untuk paku, ET-nya tadi kan kita peroleh dari hitungan yang A ya, didapatkan 1 cm. Nilai sebenarnya tadi untuk paku itu adalah 10. Jadi kalau kita masukkan nilai epsilon T-nya menjadi 1/10 kali 100%, hasilnya adalah 10%. Nah, dari hasil yang ada di sini, Anda bisa putuskan berarti pengukuran mana yang lebih baik. Walaupun kita lihat di bagian A hasilnya, kesalahannya itu sama-sama 1 cm, tapi kalau kita relatifkan, ternyata kesalahan 1 cm pada pengukuran jembatan itu hanya kalau dilihat dari nilai sebenarnya itu hanya 0,01%. Sedangkan kesalahan paku yang 1 cm ini ternyata kalau terhadap nilai sebenarnya kita dapatkan hasilnya 10%, berarti errornya besar kalau yang ini. Nah, dengan kondisi yang seperti ini kita bisa putuskan pengukuran yang lebih baik itu adalah pengukuran jembatan. Kenapa? Karena kesalahan relatifnya lebih kecil dibandingkan pada pengukuran paku. Nah, itu kalau kita bicara tentang kesalahan sebenarnya dan kesalahan relatif sebenarnya. Nah, kita juga bisa menggunakan kesalahan ini, jadi dianalisis kesalahan tadi. Kalau di kesalahan pendekatan itu bisa kita gunakan untuk menentukan banyaknya digit signifikan dari suatu pendekatan. Di sini dikatakan bahwa suatu pendekatan itu akan signifikan sampai minimal n digit itu apabila nilai mutlak dari epsilon A itu lebih kecil daripada epsilon S. Apa epsilon S itu? Epsilon S itu adalah sebuah tetapan yang kita hitung dari 0,5 kali 10 pangkat 2 min n%. N-nya ini adalah digit signifikan. Jadi kalau saya mau melakukan perhitungan di mana hitungannya kepinginnya signifikan sampai minimal 3 digit, berarti Anda harus masukkan ke sini. Jadi nanti nilai epsilon S itu akan sama dengan 0,5
kalikan 10 pangkat 2 min 3%, berarti 10 pangkat min 1 ya. Jadi saya dapatkan 0,05%. Nah, hitungannya nanti kita hentikan saat nilai epsilon A itu lebih kecil daripada 0,05%. Nah, itu salah satu kegunaan dari analisis kesalahan tadi. Ini sebagai contoh nih ya. Jadi ini diketahui ada tabel nilai pendekatan seperti ini. Kemudian Anda disuruh mengisi tabel-tabelnya. Dari hasil ini nanti Anda lihat, kalau kita mau melakukan perhitungan yang signifikan sampai minimal 2 digit, angka 2 digit signifikan, itu maka kita bisa hentikan sampai yang mana gitu ya. Jadi Anda harus hitung dulu ini. Kalau menghitung kayak gini ini pada iterasi yang pertama Anda nggak bisa menghitung kesalahan pendekatan ataupun pendekatan relatif. Kenapa? Karena kan kalau kesalahan pendekatan itu kan pendekatan sekarang dikurangi dengan sebelumnya. Nah, sebelumnya kan belum ada ini. Jadi tidak bisa dihitung di iterasi 1. Yuk kita lihat hitungannya ya. Di iterasi 2 baru kita dapatkan. Jadi kesalahan pendekatan ini didapatkan dari pendekatan kedua dikurangi pendekatan pertama, dapat hasil. Kemudian kesalahan pendekatan relatif dapat dari mana? Ya hasil ini bagi dengan nilai pendekatan pada iterasi tersebut kalikan dengan 100%. Ini dapatnya. Terus di iterasi yang ketiga saya hitung nilai kesalahan pendekatannya. Dapat angka ini, berarti kesalahan pendekatan itu kita peroleh dari pendekatan yang ketiga dikurangi nilai pendekatan yang kedua, hasilnya 0,000016. Kalau ingin menghitung kesalahan pendekatan relatif pada iterasi ketiga, berarti 0,000016 bagi dengan nilai pendekatan di iterasi 3 kalikan 100%. Jadi angka ini dibagi dengan yang di sini kali 100%. Demikian juga untuk yang pendekatan keempat. Kesalahan pendekatannya itu adalah nilai pendekatan keempat dikurangi nilai pendekatan ketiga. Sedangkan kesalahan relatifnya berarti nilai kesalahan pendekatan iterasi keempat dibagi dengan nilai pendekatan pada iterasi keempat kalikan 100%. Ini hasil epsilon A-nya. Nah, untuk menjawab B, berdasarkan tabel di atas, nilai pendekatan yang signifikan sampai minimal 2 digit. Nah, kalau 2 digit berarti epsilon S-nya tadi berapa? Epsilon S, saya balik lagi ya. Epsilon S untuk 2 digit, N-nya 2. 10 pangkat 2 min 2 berarti 0. Berarti epsilon S-nya adalah 0,5%. Nah, berarti kita cari di sini. Mana nilai epsilon A itu yang lebih kecil daripada 0,5%? Yang ini 1,175 ya, lebih besar dari 0,5. Berarti dia belum memenuhi kriteria yang ada di sini. Di iterasi ketiga nilai epsilon A-nya sudah 0,01. Ini kan sudah lebih kecil daripada 0,5%. Berarti kalau ditanya pendekatan yang signifikan sampai minimal 2 digit itu cukup di iterasi ketiga saja, di mana nilai X-nya adalah 0,123928. Karena apa? Nilai epsilon A ini sudah lebih kecil daripada epsilon S dengan epsilon S-nya adalah 0,5%. Ya, kurang lebih seperti itu materi pada pertemuan kali ini, bicara tentang numerik dan juga analisis kesalahan. Nah, sebagai bahan untuk Anda belajar di rumah, jadi mencoba, ini Anda bisa coba satu tugas ini dikumpulkan Senin minggu depan ya di ULS. Nanti untuk Hanif langsung masuk aja yang di matematika. Jadi nggak saya buka yang untuk di kalkulus, langsung jadi satu aja dengan matematika. Anda kerjakan sebisa Anda. Nanti hari Kamis di jam perkuliahan saya membuka membuka forum diskusi pakai Google Meet saja ya. Karena kalau pakai Zoom itu banyak yang bilang memakan kuota gitu. Jadi kita pakai Google Meet saja di jam perkuliahan. Kita kuliah di jam berapa?
10.40 ya sampai 12.30 ya, di jam perkuliahan itu. Nanti saya akan share, Anda akan saya undang, terus kalau ada yang mau didiskusikan kita bisa diskusi pada pertemuan itu. Nah, nanti materi yang berikutnya akan saya share di ULS juga. Oke, sampai di sini dulu. Sampai ketemu hari Kamis kalau memang kita perlu ada yang diskusikan. Oke, sampai jumpa lagi. Selamat pagi.